excuse me, Assalamualaikum beautiful, I said, "Ah, warahmatullahi shucks." And then he asked, wabarakatuh. well, hey, wanna grab Perkenalkan, lunch? nama saya Never ever met a guy so fly. Saya Got dari me hooked Fakultas like Ekonomi apple dan pie. Bisnis I Islam, think I'm falling and I Prodi don't know Perbankan why, Syariah, but I won't semester fight 3 these buttons. I'm all Univia. about him, Di him, sini him, him, saya him, akan and he's all about me, mempresentasikan me, me, hasil me, me, makalah and we kami don't give a berjudul dang, 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 Bai dang, dang about Murabah, nobody. Bai Salam, dan I'm all about him, him, him. Baiklah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah Bai al-Murabah. Bai al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam murabahah terdapat landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hadis dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang ada di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh, muqarradah atau mudarrabah. Yang kedua, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yaitu ada juga syarat-syarat murabahah. Yang pertama, penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus sesuai bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat terjadi atas barang sesudah pembelian. Dan yang kelima, penjual harus menyiapkan atau menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. 2. Ada bai salam. Bai salam atau jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'i, akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci, salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, atau advance payment atau forward buy atau future sale dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelum. Dalam jual beli salam terdapat juga landasan syariah, yaitu didasari dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, masalah rukun salam. Pelaksanaan bai salam harus memenuhi sejumlah rukun. Yang pertama, muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslim ilahi atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga atau thaman. Yang keempat, muslan fi'ih adalah barang yang dijual belikan. Yang kelima, sikhat adalah ijab dan qabul. Syarat-syarat dalam jual beli salam adalah yang pertama, pihak yang berakad diisyaratkan dewasa, berakal, dan baligh. Yang kedua, barang yang dijadikan objek akad diisyaratkan jelas jenis, ciri, dan ukurannya. Yang ketiga, modal atau uang diisyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi utang piutang penjual. Untuk menghindari riba melalui mekanisme salam, pembayarannya tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang atau penjual.
Keempat, ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang memalingkan keduanya dari maksud akad. Yang terakhir yaitu istisna. Istisna berasal dari kata sana yang artinya membuat, kemudian ditambahi huruf alif, sin, dan ta menjadi istisna yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih, artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam sementara dari pandangan ulama mazhab Hanafi, maksudnya adalah sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham, dan orang itu menerimanya, maka akad istisna telah menjadi pandangan mazhab ini. Yang kedua, mazhab Hambali. Maknanya adalah jual beli barang yang tidak atau belum dimilikinya, yang tidak termasuk akad salam. Ketiga yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i. Maknanya adalah suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya. Bai al-istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau sani. Jenis-jenis akad istisna. Akad istisna terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang. Jenis-jenis akad istisna. Akad istisna terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual pembuat atau sani. Yang kedua, istisna paralel. Istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor. Dalam istisna ada landasan hukum istisna. Dasar hukum transaksi bai istisna yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua yaitu as-sunnah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Keempat, syarat dan rukun istisna. Yang pertama, adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Yang kedua, merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam. Baiklah, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.